warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama keluarga yang kita cintai dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Anaya Putri Valentika dari kelas 11B. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mencari ketenangan hati dalam kehidupan sehari-hari. Ketenangan hati adalah keadaan jiwa yang tenang, damai, dan bebas dari kekhawatiran. Ketenangan hati adalah kunci untuk menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Bagaimana cara mencari ketenangan hati? Ada beberapa cara untuk mencari ketenangan hati, yaitu sebagai berikut, yaitu dengan sholat, zikir, dan meditasi. Sholat adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir adalah untuk selalu mengingat Allah dan mengucapkan kalimat-kalimat sucinya. Dan meditasi adalah salah satu praktik untuk menenangkan pikiran dan hati hingga mencapai ketenangan. Menghadapi masalah dengan ketenangan hati. Ketenangan hati bukan berarti kita tidak memiliki masalah, tapi kita dapat menghadapi masalah itu dengan lebih tenang dan bijak. Kita dapat menghadapi masalah itu dengan cara sabar dan tawakal. Sabar adalah salah satu kunci untuk menghadapi masalah dengan ketenangan hati, dan tawakal adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempercayai bahwasannya Dia akan menyelesaikan masalah kita. Penyebab hati menjadi tidak tenang. Ada beberapa hal yang membuat hati kita menjadi tidak tenang, yaitu terlalu memikirkan masa depan, yaitu khawatir kepada hal-hal yang belum tentu terjadi, menyesali masa lalu, selalu mengingat kesalahan dan kegagalan kita di masa lalu, iri dan dengki, tidak senang melihat kebahagiaan orang lain, marah dan dendam. Kita masih menyimpan amarah dan dendam kita kepada seseorang dalam hati kita. Lalu jauh dari Allah, yaitu jarang berzikir dan sholat. Jika hati ini kosong dari iman, maka dunia tidak akan pernah cukup untuk membuatnya tenang. Ciri-ciri orang yang memiliki ketenangan hati adalah tidak mudah marah atau tersinggung, tidak panik saat menghadapi masalah, mampu berpikir jernih sebelum bertindak, tidak iri atau dengki terhadap orang lain, mudah memaafkan, bersikap optimis dan sabar, dan tidak berlebihan dalam kesenangan maupun kesedihan. Dampak positif memiliki ketenangan hati yaitu hidup terasa lebih bahagia, kesehatan mental dan fisik lebih baik, hubungan dengan orang lain lebih harmonis, mudah mengambil keputusan yang tepat, dan terhindar dari kegiatan yang merugikan diri sendiri. Dalil tentang ketenangan hati yaitu ada di surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan Allah hati menjadi tentram. Hadis tentang ketenangan hati yaitu tidak ada yang dapat menenangkan hati seorang mukmin kecuali Allah.
Hadis riwayat Tirmizi. Contoh ketenangan hati dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saat kita berinteraksi dengan orang lain. Kita dapat lebih tenang dan sabar ketika berinteraksi dengan orang lain, sehingga kita dapat menghindari konflik dan menumbuhkan hubungan yang harmonis. Saat kita dihadapkan dengan kegagalan, kita dapat menerima kegagalan itu dengan lapang dada dan tidak merasa putus asa, sehingga kita dapat belajar dari kesalahan itu dan mencoba lagi. Dan saat kita beribadah, kita dapat lebih khusyuk saat beribadah, sehingga kita dapat merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan keimanan. Kesimpulan yang kita dapatkan dari materi ini adalah ketenangan hati adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan hidup. Kita dapat mencari ketenangan hati dengan cara sholat, zikir, dan meditasi. Kita dapat menyelesaikan masalah dengan cara sabar dan tawakal. Semoga kita semua dapat mencari ketenangan hati dan bisa hidup lebih bahagia. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.